Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Auraningrum dengan NPM 4523210038. Pada video ini saya akan membahas tentang struktur data nonlinear graph dengan metode DFS tanpa inputan. Tugas ini merupakan tugas besar dari teori algoritma dan struktur data. Selanjutnya, ini merupakan pembahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama graph, yang kedua macam-macam graph, yang ketiga DFS, ilustrasi, aturan, contoh program dari DFS tanpa inputan, pseudocode, lalu algoritma atau bahasa alaminya. Selanjutnya, apa itu graph? Graph merupakan struktur data yang berbentuk jaringan antar elemen secara sejajar yang tidak berbentuk hierarki. Graph terdiri dari node atau simpul atau vertex dan edge atau arch atau busur. Graph tidak memiliki root node. Graph dapat diimplementasikan dengan representasi statis menggunakan array. Selanjutnya, yaitu macam-macam graph. Macam-macam graph ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada graph tak berarah atau undirect graph yang diidentikan dengan sebuah jalan yang menghubungkan dua buah titik yang dapat dilalui dua arah. Seperti ini contohnya. Misalnya dari node ini bisa dilalui dua arah, arah keluar dan arah masuk. Dan garis ini merupakan edge atau busur. Selanjutnya, macam-macam graph yaitu ada graph berarah atau direct graph yang diidentikan apabila dari A ke B dapat menggunakan jalan E1 sedangkan B ke A hanya menggunakan jalan E8. Ini sudah jelas pada arah busur atau edge yang tertera di sini ya. Jadi A itu hanya bisa jalur keluar dan tidak bisa masuk di edge E1. Tetapi dia bisa masuk ke node A apabila menggunakan jalan atau jalur E8. Selanjutnya, graph juga terbagi menjadi dua pendekatan pencarian yang dapat dilakukan, yaitu DFS dan BFS. Pada video ini saya akan fokus ke DFS. DFS itu Deep First Search yang merupakan algoritma pencarian dengan cara memprioritaskan kedalaman terlebih dahulu. Diimplementasikan menggunakan tumpukan atau stack yang berarti menggunakan metode LIFO, last in first out. Apabila simpul sudah dicek dan antrian kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi tidak ditemukan. Pencarian diulang dari simpul awal antrian. Dan di sini juga ada kelebihan dari DFS. Yang pertama, membutuhkan memori yang relatif kecil. Yang kedua, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Dan kekurangan dari DFS yang pertama, tidak komplit jika tree mempunyai level yang tak terhingga. Dan yang kedua ada tidak optimalnya jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda. Selanjutnya yaitu ilustrasi dari DFS. Bisa kita lihat di sini ada node dan edge. Seperti yang kita tahu, Deep First Search itu merupakan atau mengutamakan kedalaman terlebih dahulu. Jadi kita mengunjungi A, visit A, maka isi stacknya A. Lanjut ke visit B dan isi stacknya AB. Lanjut ke F, isi stacknya ABF dan H menjadi ABFH. Lalu untuk lanjut ke simpul C, maka kita harus mengeluarkan ini dulu ya. Jadi pop H isi stacknya ABF
F isi staknya AB dan pop B isi staknya A. Lanjut ke C, jadi visit C isinya AC, lalu keluar lagi pop C isi staknya A. Lanjut ke DGI, visit D AD, visit G ADG, visit I ADGI. Lalu untuk lanjut ke E itu kita harus mengeluarkan terlebih dahulu pop I ADG, pop G AD, pop D A. Lalu visit ke E, isinya jadi AE, dan untuk kembali atau mengosongkan semua yang sudah kita kunjungi berarti pop E dan isinya A, lalu pop A, selesai, finish. Selanjutnya ada aturan dari DFS. Yang pertama, lakukan kunjungan pada simpul-simpul atau vertex pendamping yang belum pernah dikunjungi. Tandai atau mark dan masukkan ke stack. Yang kedua, jika mengalami kesulitan, maka akan menggunakan perintah keluarkan simpul atau vertex dari stack. Jika simpul atau vertex bukan simpul pendamping yang belum dikunjungi, maka perintah keluarkan simpul atau vertex lagi. Dan yang ketiga, jika tidak bisa lagi mengikuti aturan pertama dan kedua, berarti telah menyelesaikan algoritma dari DFS. Lanjut, yaitu contoh program DFS tanpa inputan. Di sini terdapat program integer cost D, 1010, ID, JD, KD, STKD, top D, VD, visit D, visited D, yang dimana N sama dengan D4 itu vertex, MD sama dengan 4 itu edge, dan HD ini sendiri terdiri dari array 42. Yang pertama ada 1 dan 2, yang kedua ada 2 dan 3, yang ketiga ada 3 dan 4, yang keempat ada 4 dan 1. Lalu di sini inisialisasi matriksnya. For ID sama dengan 0, selama ID kurang dari 10, ID++, maka akan mengerjakan for JD sama dengan 0, JD kurang dari 10, JD++, akan mencetak atau mengerjakan cost D, ID, JD sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada pengaturan busur atau edge dalam matriks. For JD sama dengan 0, KD kurang dari MD ini, KD++ akan melakukan ID sama dengan HD, KD 0, JD sama dengan HD, KD 1, cost D, ID, JD sama dengan 1. Lalu VD sama dengan awal vertex, dan akan mencetak atau print VD dan spasi. Visited D, VD sama dengan 1, KD sama dengan 0. Selama KD kurang dari ND, akan mengerjakan perulangan for JD sama dengan ND, JD lebih besar dari sama dengan 1, JD min. Jika atau if cost D, VD, JD tidak sama dengan 0, operasi N, visited D, JD tidak sama dengan 1, operasi N, visit D, JD sama dengan tidak sama dengan 1, maka akan mengerjakan visit D, JD sama dengan 1, STKD, top D sama dengan JD, top D++. Lalu akan melanjutkan perulangan dari atas if tadi. VD sama dengan STKD, min top D akan mencetak VD dan spasi. KD, visited D, VD sama dengan 0, visited D, VD sama dengan 1, maka program akan selesai dan akan mengembalikan nilai 0. Dan di sini bisa kita lihat hasil run-nya. Kebetulan ini tanpa inputan, jadi langsung keluar hasil printout dari sini. Selanjutnya ada pseudocode, kamus atau deklarasi variabel.
cos D, ID, JD, KD, STKD, top D, VD, visit D, visited D, MD, ND, HD sama dengan integer. Lalu algoritma atau deskripsinya, ND sama dengan 4, MD sama dengan 4, HD array 42 yang berisi 1,2, 2,3, 3,4, 4,1. Lalu ada perulangan for ID sama dengan 0 selama ID kurang dari 10, ID++ akan mengerjakan ini. Lalu ada for lagi, KD sama dengan 0, KD kurang dari MD, KD++ akan mengerjakan ini. Selanjutnya, VD dari start vertex tadi akan mencetak VD dan spasi. Visited D, VD sama dengan 1, KD sama dengan 1. Selama KD kurang dari ND, maka akan mengerjakan ini semua. For JD sama dengan ND, JD kurang dari sama dengan 1, lebih besar dari sama dengan 1, JD min akan mengerjakan ini semua. Dan if cos D ini akan mengerjakan ini. Lalu setelah itu di sini dilanjutkan dengan print VD sama VD dengan spasi KD++, visit D, VD sama dengan 0, visited D, VD sama dengan 1. Lalu setelah end while atau end selesai atau while selesai akan menginput atau return 0 dan program selesai. Dan yang terakhir ada algoritma atau bahasa alami. Yang pertama ND sama dengan 4, yang kedua MD sama dengan 4, yang ketiga HD 42 yang berisi yang pertama ada 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, 4 dan 1. ID sama dengan 0. Selama ID kurang dari 10, maka kerjakan baris 6 sampai dengan 10. JD sama dengan 0. Selama JD kurang dari 10, maka kerjakan baris 8 sampai dengan 9. Cos D, ID, JD sama dengan 0, JD++, ID++. Di sini N4-nya untuk nomor baris 5. Di sini N4 dari baris ke-7. KD sama dengan 0. Baris ke-12, selama KD kurang dari MD, maka kerjakan baris 13 sampai dengan 16. Di sini ID sama dengan HD, KD 0, JD HD, KD 1, cos D, ID, JD sama dengan 1, dan di sini merupakan N4 dari baris ke-12, yaitu KD++. Selanjutnya baris 17, VD sama dengan 1, mencetak isi variabel dari VD, mencetak spasi, dan di baris 20 ada visited D, VD sama dengan 1. Selanjutnya KD sama dengan 1, selama KD kurang dari ND, maka kerjakan baris 23 sampai 35. Ya. JD sama dengan ND, selama JD ku lebih besar dari sama dengan 1, maka kerjakan baris 25 sampai 36. Jika cos D, VD, JD tidak sama dengan 0, operasi N, visited D, JD tidak sama dengan 1, operasi N, visit D, JD tidak sama dengan 1, maka kerjakan baris 26 sampai dengan 28. Visit D, JD sama dengan 1, STKD, top D sama dengan 1, top D++. Lalu di baris ke-29, VD sama dengan STKD, min top D, akan mencetak isi variabel dari VD dan mencetak spasi. Dan selanjutnya KD++. Di baris 33 ada visit D, VD sama dengan 0, baris 34 visited D, VD sama dengan 1, dan baris kelima yaitu JD
min yang merupakan N4 dari baris ke-24. Dan setelah itu program akan selesai dan mengembalikan nilai 0 atau mencetak 0. Dan selesai, program telah dieksekusi dan berhasil. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan materi dalam penyampaian tugas besar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.